Sebelum masuk untuk membahas apa itu blockchain dan juga bagaimana blockchain bisa bekerja sebagai pendukung dari Web3, maka kita perlu mengetahui istilah-istilah yang umum digunakan di dalam teknologi blockchain dan juga Web3. Oke, kita akan membahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, kita mengenal istilah yang namanya address. Address adalah salah satu metode untuk mengirimkan dan juga menerima transaksi di dalam jaringan blockchain. Kita mengirimkan satu buah informasi atau satu buah value dari satu address ke address yang lainnya. Yang kedua, block. Block adalah data pada blockchain yang berisi transaksi-transaksi yang terjadi pada rentang waktu tertentu. Di dalam satu blok bisa terdapat banyak transaksi. Dan satu blok akan terhubung ke dalam blok yang lainnya. Lalu istilah yang berikutnya adalah blockchain. Blockchain adalah buku besar yang berisi data digital yang disimpan di dalam blok, yang kemudian blok ini akan saling dikaitkan satu sama lain dan juga diamankan dengan kriptografi. Blok-blok yang disusun di dalam jaringan blockchain ini akan bersifat kronologis, di mana kita akan melihat blok yang lebih lama sampai blok yang terbaru itu secara sekuensial. Dan pastinya kita tetap bisa melihat semua informasi secara terbuka dari mulai blok pertama sampai blok terbaru. Istilah yang berikutnya adalah coin. Coin ini adalah istilah yang umum digunakan untuk mengetahui representasi nilai aset digital yang dibuat pada satu buah blockchain tertentu. Selanjutnya adalah kripto. Kripto memang adalah penggalan kata, yaitu awalan dari sebuah kata yang umumnya dikaitkan dengan kriptografi. Kripto sendiri pada umumnya, kalau bicara kripto biasanya orang akan mengenal itu sebagai cryptocurrency. Walaupun sebetulnya kripto sendiri tidak terbatas pada cryptocurrency saja. Yang berikutnya adalah DAO atau Decentralized Autonomous Organization. DAO adalah salah satu konsep di dalam teknologi desentralisasi di mana kita tidak perlu ada satu buah pihak ketiga, yaitu salah satu orang yang bertanggung jawab atas tersusunnya sebuah organisasi, namun kita menggunakan kode atau kita menggunakan smart contract untuk menjadi kesepahaman dari satu orang dengan orang yang lain dan pada akhirnya akan membentuk organisasi yang terbuka. Selanjutnya adalah enkripsi. Enkripsi adalah penggabungan data dengan sebuah kunci untuk menghasilkan apa yang kita kenal sebagai ciphertext dan dapat didekripsi dengan kunci lain. Selanjutnya adalah Ethereum. Ethereum adalah jaringan blockchain publik yang bisa memungkinkan pengembang untuk membuat dan juga menjalankan aplikasi. Saat ini Ethereum menjadi salah satu pilihan untuk pengembangan teknologi Web3 dan juga menjadi yang salah satu paling umum digunakan secara global. Istilah berikutnya adalah exchange. Kita mengenal exchange sebagai tempat untuk menjual beli aset kripto. Di Indonesia sudah banyak exchange yang diberi izin dari Bapepti, seperti contohnya Indodax, Toko Kripto, dan lain sebagainya. Secara global, kita mengenal beberapa exchange seperti Binance, Maxi, Huobi, dan juga Coinbase. Selanjutnya kita mengenal istilah gas. Gas adalah alat ukur langkah komputasi bagi sebuah transaksi Ethereum. Biasanya transaksi tersebut akan dibayarkan dengan mata uang yang bernama Ether. Istilah berikutnya yang kita akan bahas adalah hash. Hash adalah fungsi program untuk memproses input teks dan juga menghasilkan teks alfanumerik, yaitu kita sebut dengan hash value. Hash adalah fungsi satu arah, yang mana artinya setelah kita ubah teks tersebut menjadi hash, kita tidak mengubahnya kembali menjadi data aslinya. Istilah yang berikutnya adalah konsensus. Konsensus adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok anggota jaringan untuk memvalidasi transaksi yang masuk ke dalam jaringan blockchain. Kalau di dunia nyata, kita mengenal konsensus dengan istilah musyawarah.
Namun bagaimana caranya kita bisa membuat komputer dengan komputer lainnya bisa melakukan musyawarah? Maka dengan adanya mekanisme konsensus yang berbasis sistem. Selanjutnya, istilah yang perlu kita kenal adalah mining. Mining adalah proses validasi dan verifikasi transaksi bagi blockchain yang menggunakan mekanisme konsensus proof of work. Kita nanti akan mengenal lebih lanjut mekanisme-mekanisme konsensus yang tersedia di dalam jaringan blockchain. Selanjutnya adalah node. Node adalah setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan blockchain dan bisa memvalidasi transaksi dan menyimpan data blockchain. Kemudian istilah yang berikutnya adalah NFT. NFT itu adalah singkatan dari non-fungible token yang berarti data objek digital yang dapat dipertukarkan dan dibedakan yang satu dengan yang lainnya. NFT belakangan ini memang sedang menjamur dan saat ini sudah memiliki market cap yang sangat luar biasa secara global. Istilah berikutnya yang ingin kita bahas adalah private key. Private key adalah teks alfanumerik yang kita gunakan untuk mengakses akun blockchain. Private key ini bersifat rahasia. Untuk mengidentifikasi dan juga untuk memberikan izin penulisan data atas nama diri kita, maka kita perlu menggunakan private key. Selanjutnya adalah public key. Public key sendiri adalah pasangan dari private key, di mana kita bisa mengidentifikasi atau mengenal seseorang atau mengenal satu buah akun dengan menggunakan public key-nya. Dia digunakan untuk mengenkripsi pesan sebelum dikirimkan ke jaringan. Selanjutnya adalah seed phrase. Seed phrase ini adalah sekumpulan kata-kata yang fungsinya adalah untuk merestore atau membackup wallet. Wallet yang tadi kita bahas itu adalah padanan dari private key dan juga public key. Selanjutnya, istilah yang berikutnya adalah smart contract. Smart contract adalah program yang berisi fungsi-fungsi otomatis yang akan menjalankan setiap kesepakatan. Dan smart contract, sekali dia ditaruh di dalam blockchain atau di-deploy, maka dia akan bersifat kekal dan juga akan konsisten menjalankan apa yang diperintahkan di dalam code-nya. Selanjutnya, istilah yang juga ingin kita bahas adalah staking. Staking artinya adalah kita menyisihkan sejumlah cryptocurrency untuk tujuan tertentu. Biasanya, staking ini akan digunakan sebagai jaminan ketika kita menjadi satu buah validator. Istilah berikutnya adalah token. Token adalah representasi aset yang dibangun di atas blockchain itu sendiri. Istilah berikutnya adalah validator. Validator adalah partisipan dari sebuah konsensus. Pada Ethereum 2.0 nantinya, validator harus melakukan staking sebesar 32 Ether sebagai deposit untuk keamanan. Yang terakhir, yang selalu kita bahas selama ini adalah istilah Web3, yaitu jaringan terdesentralisasi yang umumnya dikaitkan dengan blockchain.